Halo pengunjung fotografidesign.com. Tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana kita membuat bayangan dan drop shadow pada foto dengan menggunakan Adobe Photoshop. Pada contoh tutorial kali ini saya akan menggunakan gambar background yang ini, kemudian nantinya saya akan coba pindahkan foto model yang ini, kemudian kita pindahkan ke foto background ini, dan kemudian akan kita berikan bayangan di bawahnya. Oke, bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, jadi kita akan pindah ke foto ini, kemudian foto ini sudah saya siapkan, sudah saya seleksi, saya mask out, jadi tinggal modelnya saja, tinggal saya klik dengan move tool, kemudian di drag ke foto yang satunya lagi. Oke, di sini kemudian karena foto modelnya terlalu besar, di sini layarnya saya kasih nama model. Saya tekan Ctrl T, kemudian scale-nya kita rubah di sini, mungkin kita kecilin sekitar, oke, kita lihat 30%, masih terlalu besar. Oke, 20%. Masih terlalu besar juga, mungkin 15%, kita lihat. Oke, enter. Oke, saya rasa 15% cukup buat contoh kita. Kemudian setelah itu kita double klik di area kosong sebelah kanan nama layer model ini. Kemudian dia akan muncul layer style. Di sini tinggal kita pilih drop shadow. Kita aktifkan drop shadow-nya sehingga muncul. Kemudian kita arahin kursor ke gambar sini, kemudian diklik dan bisa saya geser. Jadi drop shadow-nya bisa saya geser keluar seperti itu. Opacity-nya kita buat 100%. Karena nanti bisa kita set lagi opacity-nya. Kemudian OK. Kemudian kita kembali ke panel layer ini, kemudian klik kanan di sebelah tulisan model ini, ada tulisan effects-nya, kemudian pilih create layer. Dengan kita mengklik create layer akan muncul window seperti ini. Maka drop shadow yang tadinya ada di layer model sekarang sama dia dipisahkan oleh Photoshop menjadi layer terpisah di sini. Oke, kita kasih nama di sini, layernya shadow. Oke, jadi kita shadow-nya sudah berada di layer terpisah. Oke, berikutnya masih di layer shadow ini, kita tinggal pilih Ctrl T atau image atau edit free transform, Ctrl T. Kemudian kita bisa atur bayangannya di sini. Kemudian sambil menekan tombol Alt, tombol Ctrl di Windows, kita bisa geser bayangannya di sini. Kalau kita lihat di foto modelnya ini ada dua lighting. Yang pertama mungkin key light-nya di sebelah kiri sini ke kanan, kemudian ada rim light di sebelah kanan. Kita lebih fokuskan ke rim light-nya yang berasal dari sebelah kiri, maka bayangannya cenderung ke arah kanan seperti ini. Kemudian kita bisa set bagian bawahnya. Ini saya melakukan pergeseran titik-titiknya ini sambil menekan tombol Ctrl, sehingga saya bisa mendistort dengan bebas seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita tekan enter. Kemudian opacity-nya bisa kita turunkan di sini seperti ini. Kemudian setelah itu untuk semakin membuat bayangan ini semakin terlihat realistis, kita akan menggunakan filter displace. Jadi kita aktifkan layer background di sini, kemudian Ctrl A untuk select all, Ctrl C untuk copy, kemudian file new. Oke. Kemudian Ctrl V untuk paste. Saya flatten dengan Ctrl E. Kemudian saya rubah menjadi hitam putih. Kita pilih desaturate saja sini. Berikutnya kita akan buat
fotonya menjadi lebih kontras. Di sini kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan curve. Kita buat lebih kontras, terutama di bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita flatten adjustment-nya ke layernya. Kemudian ini kita save. Saya kasih nama map. Oke, save. Oke. Berikutnya ini saya close, file close atau Ctrl W. Kita kembali ke dokumen sebelumnya. Kita aktifkan lagi layer yang di atasnya, kemudian kita aktifkan layer shadow sekarang. Kemudian kita pilih filter, distort, kemudian displace. Kita masukkan angka mungkin 88 untuk horizontal dan vertical scale-nya. Tekan OK, kemudian kita load file PSD tadi yang map. Open. Kemudian hasilnya kita lihat seperti ini. Kita lihat di pinggirannya pikselnya agak pecah. Seperti itu. Saya rasa tidak jadi masalah, terlalu menjadi masalah di sini karena memang kebetulan backgroundnya berbentuk seperti backgroundnya itu adalah pasir, jadi justru menambah sedikit realistik. Untuk mengurangi efek pecahnya piksel seperti ini, kita di layer shadow tinggal dikasih filter Gaussian blur. Oke. Kita bisa kasih filter Gaussian blur-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, ini jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat efek bayangannya atau drop shadow-nya terlihat lebih realistis dengan penggabungan dengan menggunakan filter displace yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian sebagai penutup, kita akan berikan color tone ke foto ini. Kita pakai adjustment gradient map. Kemudian kita pakai salah satu preset dari photographic toning yang ada di Photoshop CS 6. Oke, misalkan yang ini. Opacity-nya saya turunkan sedikit. Oke, mungkin sekitar 46%. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, demikian tutorial bagaimana membuat bayangan atau drop shadow di Photoshop. Call me Punisher.